Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan atau kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita belajar mengenai power supply simetris. Power supply simetris ini pada dasarnya adalah terdiri dari dua buah power supply yang disambung secara seri. Misalnya yang sebelah kanan ini adalah power supply pertama dan yang sebelah kiri adalah power supply kedua. Kemudian outputnya yang pertama adalah positif negatif dan yang kedua juga positif negatif, dan output positif power supply yang sebelah kiri itu tersambung dengan output negatif power supply yang sebelah kanan. Jadi positif negatif yang di tengah-tengah ini adalah sebagai ground atau netral. Power supply yang saya buat ini tegangannya bisa diatur dari 1,4 volt sampai 31 volt, baik power supply yang sebelah kanan maupun power supply yang sebelah kiri. Dan saya lengkapi dengan proteksi konslet atau anti konslet. Untuk pengaturan tegangannya dipakai dua buah potensio, yaitu potensio untuk kasar atau quartz itu nilainya 5 kilo, dan potensio fine atau halus ini nilainya adalah 1 kilo. Yang dimaksud power supply simetris tentunya power supply yang pertama yang sebelah kanan dan power supply yang sebelah kiri nilai tegangannya adalah sama. Nah, di sini rangkaian yang saya buat, power supply yang sebelah kanan dan yang power supply sebelah kiri ini nilainya bisa dirubah-rubah sehingga nilai tegangannya bisa dibuat sama, baru namanya power supply simetris. Akan tetapi bila nilai tegangan power supply sebelah kanan dan power supply sebelah kiri ini berbeda, silahkan rekan-rekan memberi nama power supply yang macam mana. Mungkin dikatakan power supply tidak simetris atau yang lain. Ini terserah rekan-rekan semua. Coba kita perhatikan potensio fine dan potensio quartz-nya posisinya adalah minimum semua, baik power supply yang sebelah kiri maupun power supply yang sebelah kanan, dan tegangan outputnya positif, negatif, positif. Ini tegangan outputnya ditunjukkan oleh voltmeter. Kemudian tegangan negatif positif yang sebelah kanan ditunjukkan oleh voltmeter ini, dan di sini menunjukkan tegangan 1,24 volt. Dan indikator konsletnya atau rangkaian anti konsletnya bekerja karena tegangannya masih dikatakan rendah, 1,24 volt. Dan bila potensio fine ini kita putar ke kanan sehingga tegangan outputnya 1,4 volt, baru indikator konsletnya, LED indikator konsletnya akan mati. Berarti rangkaian anti konsletnya tidak bekerja karena tegangannya di sini menunjukkan 1,4 volt ke atas sampai 31 volt. Coba kita perhatikan. Ini tegangan dinaikkan dikit, 1,4 volt, LED indikator konslet mati.
Fine maksimum menunjukkan tegangan 6,5 volt. Posisi fine kita buat minimum, kemudian koasnya kita putar ke kanan maksimum, menunjukkan tegangan 25 volt. Jadi waktu koas ini perubahan tegangannya adalah sekitar 25 volt. Kemudian ini untuk power supply yang sebelah kanan. Nah, ini hampir sama, kerjanya hampir sama. Nah, cuma di sini waktu maksimum itu 7,32 volt dan minimum 1,24 volt. Nah, kemudian untuk potensial koasnya maksimumnya adalah 25 volt. Yang untuk sebelah kiri tadi bisa lebih dari 25 volt. Jadi di sini fine-nya fine minimum, nah, kemudian kuartsnya maksimum, tegangan yang ditampilkan oleh voltmeter, power supply sebelah kiri adalah 25,7 volt dan yang sebelah kanan adalah 24,9 volt. Jadi potensio kuas ini bila diputar dari minimum sampai maksimum, output tegangannya akan mengalami perubahan tegangan sampai sekitar 25 volt. Coba kita perhatikan selanjutnya. Nah, ini fine maupun koas posisinya kita buat maksimum semua. Tegangan outputnya 31 volt, yang sebelah kanan juga kita posisikan maksimum semua, fine maupun koasnya, halus dan kasar, kondisi maksimum. Outputnya masing-masing power supply pertama dan kedua adalah tegangannya adalah 31 volt. Kemudian sini tadinya di sini tegangannya adalah 31 volt. Jadi tegangan negatif dengan positif untuk power supply yang sebelah kiri. Kemudian outputnya dikonsletkan atau dihubungkan singkat, sehingga sekarang rangkaian anti konsletnya bekerja dengan ditandai LED berwarna hijau, ini akan menyala dan tegangan outputnya adalah 0 volt. Nah, kita perhatikan berikutnya, lanjut. Kemudian output tegangan diatur 25,6 volt, kemudian outputnya dikonsletkan. Kemudian tegangan diturunkan sekitar 15 volt, outputnya dikonsletkan. Nah, kemudian kita pindah ke power supply yang sebelah kanan, tegangan output 31 volt, dan output dikonsletkan. Nah, indikator anti konslet LED warna merah menyala. Kemudian tegangan diturunkan sekitar 25 volt, outputnya dikonsletkan. Dan tegangannya diturunkan sekitar 15 volt, outputnya dikonsletkan. Nah, kemudian di sini, nah, coba kita perhatikan.
bahwa positif negatif yang tengah tadi adalah disambung atau dihubung atau kondisinya tersambung, sehingga ini adalah sebagai ground atau netral. Nah, sekarang ini adalah negatif, kemudian ini positif, tengahnya adalah ground atau netral. Nah, sekarang negatif dengan positif di sini berarti nilainya adalah 15,1 volt ditambah 15,4 volt. Berarti 30,5 volt. Kemudian output positif yang sebelah kanan dengan negatif power supply yang sebelah kiri ini kemudian dihubungkan singkat atau dikonsletkan. Nah, ini dihubungkan singkat atau dikonsletkan. Nah, di sini sehingga LED indikator anti konsletnya baik power supply sebelah kanan maupun power supply sebelah kiri akan menyala, sehingga rangkaian ini akan aman, tidak akan panas apalagi sampai terbakar. Jadi di sini adalah 15 ya. Power supply yang kedua sebelah kiri 15, power supply yang pertama yang sebelah kanan ada 15, tegangan sini sampai sini adalah jumlahnya dari dua power supply ini. Kemudian perhatikan selanjutnya, tegangan dinaikkan sekitar 25 volt sehingga jumlahnya sekitar 50 volt. Nah, kemudian dikonslotkan. Nah, ini berarti tegangan dari main dengan positif ini dari kiri, sebelah kiri sampai sebelah kanan ini berarti tegangannya adalah jumlah dari ini, sekitar 50 volt. Kemudian outputnya atau positif negatifnya ini dikonsletkan dan indikator konslet akan menyala, berarti rangkaian proteksi konsletnya akan bekerja. Nah, kemudian tegangan pada kondisi maksimum semua yaitu sekitar 31 volt. Kemudian outputnya dikonsletkan, berarti tegangan positif sini sampai negatif sini adalah jumlah dari 30,9 ditambah 30,9, berarti 61,2 volt. Tegangan dari negatif dan positif di sini, negatif paling kiri dan positif paling kanan ini tegangannya berarti sekitar 62 volt. Kalau dari voltmeter ditunjukkan berarti 61,8 volt, kemudian dikonsletkan, maka indikator konsletnya akan bekerja. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan prinsip kerja power supply simetris yang saya buat ini, yang tampak dari depan. Kemudian yang berikut ini adalah tampak dari dalam box atau tampak pengabelan dalam box. Yang ini adalah voltmeter untuk power supply sebelah kanan. Ini adalah voltmeter power supply sebelah kiri. Kemudian ini potensio fine, ini potensio koas atau kasar untuk power supply sebelah kiri. Ini adalah potensio fine dan ini koas, potensio power supply yang sebelah kanan. Dan ini adalah terminal output positif, ini negatif untuk power supply sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri tidak tampak karena terhalang oleh pengabelan. Kemudian ini ada sebuah PCB
Rangkaian ini adalah rangkaian proteksi konslet. Rangkaian proteksi konslet ini diperlukan relay 2 buah, yaitu relay ini dengan yang ini. Ini adalah relay untuk proteksi konslet, memutuskan sambungan saat kondisi outputnya konslet atau outputnya di bawah tegangan 1,3 volt. Kemudian ini ada 2 buah relay lagi, yang satu ini, kemudian yang satunya tidak tampak karena terhalang. Relay ini adalah relay deteksi tegangan di atas 18 volt. Sehingga tegangannya kalau outputnya ini di atas 18 volt, maka relay ini akan bekerja atau memindahkan tap trafo dari tap 25 volt AC ke 32 volt AC. Kemudian ini adalah dioda bridge, saya menggunakan 2 buah. Nah, kemudian yang ini adalah rangkaian pengatur tegangan untuk power supply yang sebelah kanan. Maka ini menggunakan IC LM317 dan transistor A1943. Kemudian yang sebelah dalamnya yang ini adalah rangkaian pengatur tegangan untuk negatif ground. Jadi yang ini adalah positif ground, yang sebelah dalam adalah negatif ground. Ini adalah pengatur tegangan yang untuk negatif, berarti ini IC-nya menggunakan 337, LM337 dan transistornya menggunakan C5200. Nah, ini sedikit mengenai penjelasan kondisi di dalam box power supply simetris. Selanjutnya bagaimana rangkaian power supply simetris yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Memang rangkaiannya ini agak cukup lumayan banyak dan cukup lumayan ribet. Jadi dari trafonya ini saya modifikasi. Trafo yang saya pakai adalah Thunder. Ini adalah tap 0, 110, 220, 240 volt ya. Jadi ini yang tersambung dengan listrik PLN. Jadi ini sebagai lilitan primer. Dan lilitan sekundernya ada 15 volt CT. Nah, yang tadinya ini 15, 12 CT, kemudian 12, 15. Saya gambar ini. Kemudian ini saya modifikasi dua ujung kawat CT. Nah, jadi ini kan ujung kawat, ini ujung kawat tersambung dengan satu, ini saya pisah. Jadi ujung kawat CT ini yang satu saya pindahkan ke tap 12. Yang tap 12 saya tempel ke pembalut kertas trafo ini ya. Ini adalah kertas. Nah, ini adalah yang aslinya tersolder di tap 12. Nah, ini saya pindahkan saya tempel di kertas ini. Dan ujung kawat CT yang tadinya yang satu masih tersambung di CT, dan yang satu saya pindahkan di tab 12, sehingga gambarnya akan menjadi sebelah kanan. Maka CT ini adalah 0 ya. Kemudian tab 12 ini juga 0. Anggap aja CT itu adalah 0 di sini, 12 ini adalah ini, 15 ini. Kemudian tab 12 di sini adalah 0 ini. Yang 12-nya tertempel di kertas pembalut, kemudian yang 15-nya ini adalah ini. Nah, kemudian 0 dengan 15 ini saya pakai untuk catu daya protektor konslet dan catu daya detect di atas tegangan 18 volt, sekaligus sebagai catu daya voltmeter power supply positif ground atau power supply yang pertama atau yang sebelah kanan. Kemudian khusus untuk 0 dengan 12, sini dengan sini,
ini saya pakai sebagai catu daya voltmeter untuk power supply negatif dengan ground. Jadi power supply-nya voltmeter tidak bisa dijadikan satu, karena yang satu untuk ke negatif dengan ground, yang satunya untuk positif dengan ground. Kemudian lilitan sekunder selanjutnya adalah CT 32 volt. Nah, ini CT-nya juga saya pisah. Yang tadinya ini CT 32, CT 32, nah ini 32. Nah, kalau ini aslinya lengkapnya adalah 32, 25, 18, 12 CT, kemudian 12, 18, 25, 32. Saya gambar, saya ringkas gambarnya CT 2532, CT 2532, kemudian CT-nya saya lepas. Maka yang CT ini akhirnya menjadi 0, kemudian yang tab 12 di sini dijadikan 0 di sini. Maka 0, 25, 32, CT ini sebagai 0. Kemudian yang 12 tab 12 ini saya pindahkan, ini ujung kabelnya, dua ujung kabelnya saya tempel di pembalutnya kertas ini. Nah, kemudian tab 12 saya sambung dengan kawat ujung kabel yang CT. Jadi CT ini ujung kabelnya 2, yang satu masih nempel di CT, yang satu saya pindahkan di tab 12. Maka 0, 32, yang sini 0, 32. Nah, ini CT di sini 0 dengan 32 di sini. Yang di sini adalah 0, 32 di sini. Nah, maka yang 0,32 di sini itu adalah sebagai atau dipakai untuk power supply positif ground atau power supply yang pertama atau yang sebelah kanan. Kemudian yang 0,32 sini, 0,32 ini sebagai power supply negatif ground atau power supply yang kedua atau yang sebelah kiri. Nah, ini ada diagram power supply simetris. Anggap aja ini adalah diagram blok, nah, tapi ya melebihi dari diagram blok ini. Nah, di sini adalah trafonya 0220, kemudian 025 32, 025 32. Nah, ini adalah dioda brid. Nah, jadi dioda brid ini yang kaki AC itu tersambung dengan 0, yang satunya lagi tersambung dengan relay deteksi di atas 18 volt. Kalau di sini di atas min 18 volt, kalau di sini di atas positif 18 volt. Nah, jadi saat tegangan outputnya di sini di bawah 18 volt, maka dioda brid ini tersambung dengan CM, CM tersambung dengan NC, NC tersambung dengan trafo tab 25 volt. Saat tegangan output ini di bawah 18 volt. Setelah tegangan kita naikkan di atas 18 volt, maka dioda brid ini akan tersambung dengan CM, kemudian CM tersambung dengan NO, NO tersambung dengan tab 32 volt. Nah, ini yang dimaksud dengan deteksi di atas 18 volt. Demikian pula untuk power supply yang di bawah. Berarti output min 8 atau kurang dari min 18 volt, maka dioda brid yang di sini tersambung CM, CM tersambung dengan NC, NC tersambung dengan tab 25 volt, dan bila tegangan output
power supply min ground ini tegangannya lebih dari min 18 volt, maka dioda bridge ini tersambung CM, CM tersambung dengan NO, NO tersambung dengan tap trafo 32 volt. Nah, ini tujuannya adalah mengurangi panas pada transistor, regulator atau pengatur tegangan. Nah, kemudian bila tegangan outputnya ini 0 berarti konslet atau kurang dari 1,3 volt, maka CM relay proteksi konslet ini yang tadinya CM atau common tersambung dengan NC akan berubah menjadi CM tersambung dengan NO, sehingga arus dari dioda bridge akan terputus dari CM menuju ke dari NC menuju ke CM, karena terputus CM ini yang tadinya ke NC tersambung dengan NO, terputuslah oleh relay sehingga arus akan mengalir melalui resistor 1,5 kilo. Nah, sehingga arusnya sangat kecil, kemudian masuk ke pengatur tegangan untuk output positif dan ground. Nah, sehingga arusnya kecil dan ini transistor tidak akan menjadi panas, hangat pun tidak. Maka rangkaian power supply ini akan aman. Berikut beban rangkaian yang terpasang pada power supply ini juga akan aman. Nah, ini cara kerja proteksi konsletnya. Demikian pula untuk rangkaian yang di bawah ini akan sama bila tegangan output negatif ground ini 0 atau konslet, berarti relay protect konslet ini yang tadinya common atau CM tersambung dengan NC akan berubah CM tersambung dengan NO, sehingga sekarang arusnya adalah melalui resistor 1,5 kilo ohm, sehingga arus yang mengalir pada pengatur tegangan negatifnya main ke groundnya ini akan sangat kecil dan transistornya akan aman. Ini mengenai cara kerja rangkaian ini dan bagaimana rangkaian deteksi positif 18 volt dan rangkaian pengatur tegangan. Nah, ini adalah rangkaian deteksi tegangan lebih dari 18 volt dan rangkaian proteksi konslet. Jadi kalau positif output dengan ground ini tegangannya 0 atau konslet atau mungkin di bawah 1,3 volt, maka tegangan di kolektor ini akan kecil, mungkin sekitar 1 volt, mungkin malah kurang dari 1 volt, sehingga relay ini akan bekerja. Nah, kalau relay ini bekerja berarti ini CM, ini NC, maka sambungan CM sama NC akan berubah CM ke NO, maka akan ke sini. Nah, relay di sini, relay proteksi konslet ini, kalau gambar di atas adalah yang ini. Kemudian relay proteksi konslet di sini, kalau gambar yang di sini adalah ini relaynya. Nah, kemudian yang relay deteksi di atas 18 volt. Jadi kalau tegangan di sini di atas 18 volt, maka arus ini akan sangat kecil melalui resistor ini ke dioda zener, kemudian transistor ini bekerja, Nah, kemudian tegangan di sini ini akan sekitar 1 volt,
maka lilitan relay teraliri arus, maka relay ini yang tadinya common tersambung dengan NC, maka akan berubah common tersambung dengan NO. Berarti rangkaian deteksi ini bekerja. Relay ini adalah ini, kemudian yang relay ini adalah yang ini. Berarti saat tegangannya di atas 18 volt, dioda bridge ini tersambung dengan CM, kemudian sambungan CM itu yang tadinya ke NC berubah ke NO, sehingga tersambung dengan tap trafo 32 volt. Nah, ini adalah rangkaian proteksi konslet dan rangkaian deteksi di atas 18 volt. Nah, di sini rangkaian di atas dengan rangkaian di bawah hanya beda polaritasnya. Ini positif tegangannya, maka pakai 7812. Yang di sini tegangannya adalah negatif, maka pakai 7912. Yang ini adalah 0 atau ground. Nah, di sini 0, ini 15 volt. Nah, ini adalah tersambung di sini 0, 15 volt. Maka ini sebagai catu tegangan atau sumber tegangan protektif konslet dan detect di atas 18 volt, sekaligus sebagai power supply voltmeter untuk positif dengan ground. Jadi di sini tegangan positif ini negatif, maka transistor yang dipakai ini dengan ini itu adalah kebalikan. Ini NPN, ini PNP, PNP, NPN, NPN, PNP, NPN, PNP. Nah, gitu. Karena ini tegangan positif, ini tegangan negatif, tengah-tengahnya adalah ground. Jadi ini tersambung dengan output. Nah, ini power supply positif ground dan ini negatif ground. Nah, selanjutnya adalah positif regulator tegangan dan negatif regulator tegangan, atau positif pengatur tegangan dan negatif pengatur tegangan. Jadi tegangan yang diatur di sini adalah output positif dan ground, dan output negatif dengan ground. Di sini adalah tersambung dengan relay. Ini juga tersambung dengan relay. Kalau saya tampilkan, nah ini tersambung sini dengan sini. Jadi rangkaian regulator tegangan ini menggunakan IC 317, LM317 dan LM337 sebagai pengatur tegangan, tentunya dibantu dengan potensio 1 kilo sebagai pengatur fine atau halus dan 5 kilo sebagai pengatur tegangan kasar atau kuas. IC LM317 dan LM337 ini kemampuan arusnya kurang besar, maka perlu ditambahkan transistor sebagai penguat. Dan untuk IC LM317 kita pasangkan transistor sebagai penguat, yaitu transistor PNP, yaitu A1943, dan untuk IC LM337 ini saya pasangkan transistor sebagai penguat, yaitu C5200. Nah, ini mengenai regulator tegangan, maka outputnya di sini tegangan bisa diatur dengan potensio fine dan kuas dari 1,24 volt sampai 31 volt. Untuk kondisi normal rangkaian proteksi belum bisa bekerja,
yaitu dari tegangan 1,4 volt sampai 31 volt. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai power supply simetris yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam penjelasan saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat belajar bersama channel Ruang Elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.